Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ana Indonesia, NIM 2119211. Di sini saya akan menjawab soal UTS mata kuliah Manajemen Mutu Terpadu. Yang pertama yaitu mengapa mahasiswa PAI perlu belajar ilmu manajemen mutu terpadu? Jawabannya karena ilmu manajemen perannya sangat penting dalam pendidikan. Dalam mencapai keberhasilan pendidikan. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan ini belum menunjukkan hasil yang memuaskan, bahkan masih banyak yang gagal. Ini disebabkan antara lain masalah manajemen pendidikannya yang kurang tepat, kemudian penempatan tenaga pendidik yang tidak sesuai dengan bidang keahliannya, kemudian penanganan masalah bukan pada ahlinya, pemerataan kesempatan, keterbatasan anggaran yang tersedia, sehingga tujuan pendidikan nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan mutu pada setiap jenis dan jenjang pendidikan belum dapat diwujudkan secara signifikan. Ini sebab kenapa mahasiswa PAI perlu mempelajari tentang ilmu manajemen mutu terpadu. Kemudian soal yang kedua, narasi yang menguraikan pengertian, perbedaan dan pendapat tentang mutu absolut dan mutu relatif. Nah, dalam mutu absolut itu sesuatu yang bermutu, merupakan bagian dari standar yang sangat tinggi yang tidak dapat diungguli. Produk-produk yang bermutu adalah sesuatu yang dibuat dengan sempurna dan dengan biaya yang mahal. Sedangkan dalam konsep relatif, memandang mutu bukan sebagai suatu atribut produk atau layanan, tapi sesuatu yang dianggap berasal dari produk yang baru atau layanan tersebut. Mutu dapat dikatakan ada apabila sebuah layanan memenuhi spesifikasi yang sudah ada. Definisi relatif tentang mutu memiliki dua aspek. Yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan spesifikasi. Yang kedua adalah memenuhi kebutuhan pelanggan. Kemudian pertanyaan yang ketiga, sejarah tahap-tahap manajemen mutu terpadu dari awal. TQM atau Total Quality Management. Itu dalam bahasa Indonesia disebut total manajemen mutu atau manajemen mutu terpadu. Mempunyai sejarah yang sedikit panjang. Hampir 5 dekade yang lalu istilah TQM telah tumbuh dan berkembang sebagai hasil sintesis dari berbagai sumber. Nah, semua ide TQM ini berasal dari negara Amerika Serikat. Tapi pada awalnya TQM ini belum bisa diterima di negara tersebut. Baru kemudian TQM diorganisasikan dan dilaksanakan di Jepang atau di beberapa perusahaan yang ada di Jepang. Khususnya setelah Perang Dunia Kedua, TQM ini diseminarkan sekaligus diterapkan dalam bentuk program pelatihan di berbagai sektor industri. 2 orang yang menjadi pakar atau guru dari TQM baik di Jepang maupun di Amerika adalah W. Edward Deming dan Joseph M. Juran. Nah, perusahaan di Inggris dan Amerika ini tertarik pada isu mutu di tahun 80-an saat mereka mempertanyakan keunggulan Jepang dalam merebut pasar dunia. Pada awalnya Deming mengunjungi Jepang di akhir tahun
1440-an untuk melakukan sensus Jepang pasca perang. Nah, terkesan dengan kinerjanya, Japanese Union of Engineers and Scientists mengundang kembali Deming pada tahun 1950 untuk mengajarkan aplikasi kontrol proses statistik pada para pelaku industri di Jepang. Deming memberikan anjuran kepada Jepang memulai ayunan langkah setelah pasca bom atom yang menghancurkan sistem ekonomi di Jepang dengan memulai langkah mengetahui keinginan dari pelanggan mereka, dan Jepang mampu menerapkan ide-ide dari Deming tersebut. Kemudian pertanyaan yang keempat, konsep pelanggan dalam manajemen mutu terpadu. Nah, dalam konteks MMT, pelanggan adalah semua pihak yang menerima jasa yang kita hasilkan. Kemudian Goetz mengatakan bahwa pelanggan menentukan mutu dan kita atau sebagai institusi menghasilkannya. Nah, pelanggan dikategorikan menjadi pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Pelanggan internal adalah semua pihak yang menerima jasa produk yang ada pada satu institusi. Nah, sedangkan pelanggan eksternal mereka yang di luar institusi, penghasil jasa atau produk. Nah, pada masing-masing kategori baik pelanggan internal maupun eksternal masih perlu diklasifikasi menjadi pelanggan primer, sekunder, dan tersier. Sekian jawaban dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi